Pria itu mengambil lobster Amerika segar, lalu membaginya menjadi 8 bagian. Cakarnya digunakan memasak sup. Dagingnya diolah dengan sederhana. Selanjutnya, asisten dapur mengangkat meja batu. Letakkan batu besar di dalamnya. Lalu susun daging udang. Taburkan sedikit saus cumi di sampingnya yang terlihat seperti semen. Semeja makan seafood segar telah selesai. Para si kaya yang berdiri di samping mereka sudah tidak sabar untuk menikmati makanan lezat itu. Tetapi mereka tidak lihat peralatan makan di mana. Pakai saja tangan kalian. Si kaya ambil daging lobster. Di bawah bimbingan pria ini, dia mencelupkan daging udang ke dalam saus terlihat seperti semen. Makan sepotong, rasanya tak terhapuskan. Para si kaya lain abaikan citranya, buru-buru melahap makanan. Si koki juga senyum puas. Nama pria ini Paul. Ia koki top Thailand. Bagi orang yang berkuasa, dapat makan makanan yang dimasaknya adalah suatu kebanggaan. Suatu hari di restorannya, 2 orang datang untuk melamar pekerjaan. Koki jenius dari warung pinggir jalan Al. Dan siswa berprestasi luar biasa, lulus dari akademi kuliner profesional. Topiknya adalah hidangan nasi goreng telur sederhana. Keduanya bertindak cepat. Si siswa fokus pada kombinasi bahan. Masak dengan api kecil di atas wajan. Sementara itu, si koki wanita menggunakan wajan untuk menumis dengan api besar. Perhatikan rasa setiap butir nasi. Produk jadi ditaruh di atas meja. Tetapi Paul bahkan tidak melihat makanan si siswa. Dia hanya meraup sesendok nasi Aoi untuk mencium, kemudian memutuskan untuk biarkan tetap di sini. Paul bertanya kepada Aoi mengapa dia ingin datang ke sini untuk bekerja. Aoi berkata dia ingin berbeda dari orang biasa. Paul mendekat dan mengendusnya dengan cermat. Bau pad thai dari toko kecilnya yang ada di badannya. Sangat tidak cocok untuk tempat ini. Aoi mengira dia gagal. Tapi Paul menyuruhnya berganti pakaian dan bersiap-siap untuk bekerja. Jadi Aoi sudah menjadi chef di restoran Hunjer. Pada hari pertama Paul meminta Aoi untuk memasak daging sapi wagyu berkualitas tinggi. Harus dipotong setipis kertas. Dan diolah sehingga baru dimasukkannya ke dalam mulut, itu langsung meleleh. Tapi Aoi baru menaruh pisau di atasnya. Itu terlalu tebal. Aoi sangat gugup. 1 potong ini sama dengan gaji bulanannya. Setelah mengulanginya berulang kali, dia akhirnya melewati tahap pemotongan daging. Selanjutnya, tahap tumis cepat. Tapi daging Aoi gorengnya terlalu keras. Paul terus membuang dagingnya. Menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia tidak ingin masak lagi. Tapi memikirkan situasi bobrok keluarganya, Aoi kembali. Dia mencoba lagi dan lagi. Sampai semua orang selesai, dia masih berlatih. Keesokan paginya para juru masak pergi bekerja dan menemukan Aoi sedang tidur di tanah. Seluruh lengannya ada luka dari minyak goreng. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak banyak bicara, hanya menyalakan api. Daging dimasukkan kurang dari sedetik, lalu dibawa ke piring. Akhirnya mencapai keadaan begitu dimasuk ke dalam mulut, itu akan meleleh. Paul kemudian membawa Aoi ke pesta-pesta yang berkuasa. Melihat selebriti kaya yang biasanya tidak bisa dia temui. Aoi bahkan lebih ambisius. Daging sapi panggangnya dipuji oleh para elit. Di pesta itu, seorang investor juga memberikan kartu nama kepada Aoi. Sambut Aoi untuk menemukannya kapan saja. Keyakinan Aoi diperkuat lagi. Setelah kembali ke rumah, dia agak membenci kehidupan sebelumnya. Dia ingin dipuji oleh lebih banyak orang. Tapi Paul hanya menyuruhnya melakukan pekerjaan berat. Aoi tidak setuju. Jadi Paul menyuruhnya memotong sayuran. Tapi kecepatannya mengiris sayuran tidak sesuai standar Paul. Cepat lagi. Cepat lagi. Lebih cepat lagi. Baru setelah dia memotong tangannya dia berhenti. Mengapa kau kira kau harus diperlakukan dengan khusus? Para orang kaya anggap Bandan si cantik sebagai meja makan. Para supermodel berjuang untuk datang ke pesta ini. Makan siang di sini disiapkan oleh Chef Paul sendiri. Orang kaya ini sama sekali tidak tahu menikmati makanan.
Hanya saja jika bisa memakan apa yang dimasak Paul adalah simbol posisi. Aoi juga ingin menjadi seperti Paul. Tapi rekannya memberitahunya, hanya ketika dia dapat membangun menu dirinya sendiri, suatu hari nanti bisa berhasil. Jika tidak, hanya bisa selamanya bersarang di bawah kaki Paul. Aoi mulai bereksperimen. Dia menggoreng iga babi untuk dimakan seluruh keluarga, tetapi keluarganya menilai itu terlalu biasa. Karena istimewa, jadi makanan Paul mahal, atau sebaliknya. Aoi merasa keahliannya tidak cukup. Jadi dia pergi ke rumah rekannya untuk berlatih lebih banyak. Tetapi dalam prosesnya suasana berangsur-angsur menjadi kabur. Maka sejak hari itu, keduanya resmi menjadi sepasang kekasih. Beberapa hari kemudian Paul mengamuk di restoran. Seorang sous-chef mencuri bahan restoran yang mahal. Si sous-chef mengira dia telah bekerja di restoran ini selama bertahun-tahun. Tetapi tidak dalam posisi untuk menikmati makanan. Jika kau ingin makan seperti itu, gunakan uang mengundangku memasak untukmu. Aku akan pergi ke dapur untuk memasak. Pencuri tidak bisa menjadi koki. Setelah memecat sous-chef, dia memergoki seorang staf sedang merokok saat memasak sup. Paul menekan kepalanya ke panci sup. Sampai rokok jatuh ke dasar panci sup, dia berhenti. Kemudian dia meraup 1 sendok sup penuh puntung rokok, dan memaksa staf minum. Jika hal seperti ini terjadi saat memasak sup untuk pelanggan, apakah kau akan bertanggung jawab? Penyalahgunaan kekuasaan Paul membuat rasa hormat Aoi padanya benar-benar hilang. Suatu hari, Paul biasa memasak hanya untuk orang elit. Tapi saat ini, dia membuat makan malam untuk keluarga beranggotakan 3 orang. Begitu mencium bau panci sup itu, dia membuang semuanya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa bungkus mie. Gunakan air tanpa nama dan beberapa bungkus bumbu mie instan untuk memasak sepanci sup lagi. Aoi merasakan kewarasannya runtuh. Tapi dia masih harus menyajikannya. Tetapi seluruh keluarga itu tidak temukan apa yang aneh. Sebaliknya, pujinya terus-menerus. Reputasi Paul menjamin bahwa bahkan jika dia membawa air tanpa nama, akan ada yang memakannya. Setelah selesai bekerja, Paul menjadi marah. Ternyata anak perempuan dari keluarga ini alergi seafood. Tetapi Paul menemukan kerang dalamnya. Jika gadis itu tak sengaja makannya, reputasinya akan benar-benar hancur. Jika kau ingin menghancurkanku, jangan mencoba menjadi koki selama sisa hidupmu. Jangan pikirkannya. Paul dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Suatu hari Aoi pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Juga membawa pad thai khusus dari toko rumahnya. Paul memberitahu Aoi, jika ingin menjadi koki top, dia harus memiliki banyak motivasi. Itulah kunci kesuksesannya. Aoi penasaran bagaimana Paul menjadi koki super. Mungkin karena orang yang sakit sangat membutuhkan cinta dan perhatian. Dia memberitahu Aoi tentang kisah masa lalunya. Bocah itu mengambil kaviar dari tanah. Sepotong makanan ini menghabiskan setengah bulan gaji ibunya. Tetapi bau amisnya menyebabkan bocah itu tersedak hingga air mata menggenang. Sejak saat itu, dia mengerti bahwa makanan hanyalah sarana untuk menunjukkan status. Selama dirinya berharga, air tanpa nama juga merupakan sajian lezat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah Paul dewasa, dia mengandalkan kemampuan tunjuk masaknya. Cepat menjadi koki top yang merebut hati para elit. Makanan akan mewakili status sosialmu, bukan sesuatu yang disukaimu. Orang miskin makan nasi untuk kenyang. Tapi sampai kau bisa makan lengkap dan berpakaian hangat, kau masih akan lapar. Paul ingin orang kaya memintanya memasak untuk mereka. Ketika Aoi pulang dari rumah sakit, dia mengetahui ayahnya tiba-tiba jatuh sakit. Yang dibawa ke rumah sakit adalah orang-orang milik kaum terendah masyarakat. Aoi harus berdebat dengan perawat tentang ranjang rumah sakit. Sangat sulit baginya untuk menangkannya, tetapi itu adalah rumah sakit dengan banyak orang. Ini membuat Aoi semakin bertekad untuk sukses. Setelah Paul keluar dari rumah sakit, dia membawa mereka ke pesta lagi. Ini adalah perburuan yang diadakan di hutan. Tapi Aoi tahu, hal-hal yang diburu orang kaya adalah hewan yang dilindungi nasional. Ini bertentangan dengan hukum. Tetapi Paulus tidak peduli.
Aoi marah dan segera mengundurkan diri. Tetapi biaya perawatan yang besar mencegahnya menjadi keras kepala. Jadi dia langsung menghubungi investor yang ditemuinya di pesta sebelumnya. Investor juga perhatikannya dari sebelumnya, jadi dia membuka restoran baru untuknya. Menggunakan trik propaganda untuk menyanjungnya menjadi koki wanita top. Restoran baru segera dibuka. Pelanggan datang berbondong-bondong. Semua orang memuji masakannya tanpa henti. Aoi menjadi selebriti terkenal. Tetapi lambat laun dia menjadi semakin mirip dengan Paul. Kepribadiannya semakin kesal. Dia dan temannya juga semakin menjauh. Suatu hari si investor membawakan kabar baik. Nyonya Mary mengundangnya untuk memasak di pesta ulang tahunnya. Paul juga akan hadir kali ini. Malam itu Paul pergi ke restoran Aoi. Aoi ingin mendapatkan penilaian dari Paul. Tetapi Paul mengatakan penilaiannya tidak masuk akal. Saya masih ingin mendengar penilaian Anda. Kau dan investormu harus menyanjung orang-orang kaya itu setiap bulan. Penilaianku tidak sama dengan orang-orang itu. Kata-katanya penuh ejekan. Dan langsung menghantam ketakutan di hati Aoi. Katanya terus terang, karena ingin tetap sukses, lambat laun Aoi akan kehilangan banyak hal. Segera hari pesta tiba. Semua orang dari kelas atas Thailand hadir berbondong-bondong. Tapi Nyonya Mary tidak terlalu antusias dengan Aoi. Ini membuatnya tiba-tiba curiga. Apakah dia benar-benar diundang oleh Nyonya Mary? Namun berdiri di depan Paul, Aoi tidak mau kalah. Antara keduanya dipenuhi dengan bau mesiu. Perebutan gelar Raja Chef resmi dimulai. Aoi ambil tindakan lebih dulu. Hidangan yang disiapkan dengan baik ditempatkan di depan semua orang. Dinamakan Santo gelombang berikutnya. Orang kaya memuji tanpa henti. Namun sebelum Aoi sempat bergembira, lampu tiba-tiba padam. Seekor kambing perlahan muncul di depan mereka. Sangat menarik. Paul mengambil pisaunya, berjalan dan menebas sembarangan. Kemudian ambil segenggam bumbu dan taburkan di atasnya. Gaya liar itu menarik perhatian semua orang. Akhirnya, nyala api memanggang seluruh kambing, renyah di luar dan lembut di dalam. Paul memotong irisan tipis dan perlahan bawanya ke mulut Nyonya Mary. Berikutnya adalah pemandangan para tamu mengabaikan citra kelas atas mereka. Berubah menjadi binatang buas dan memakan setiap potong daging. Melihat semua pengunjung tertarik pada Paul, Aoi tidak panik sama sekali. Dia menggunakan bahan paling biasa untuk membuat hidangan favoritnya, Pad Thai. Ini adalah rasa keluarga yang menenangkan semua tamu yang gila barusan. Sekarang Paul punya trik baru. Sup dengan bumbu bungkus mie instan membuat semua orang bertepuk tangan. Dia berjalan di depan Aoi dan memberitahunya. Mereka memberi aku kemenangan. Karena mereka mendambakan makanan aku. Tapi mungkin dia terlalu cepat gembira. Tiba-tiba beberapa polisi bergegas masuk untuk menangkap Paul. Ternyata seseorang memposting video dia memproses hewan konservasi untuk kaum elit. Jadi reputasi Paul hancur total. Namun orang super kaya tidak memperhatikan kejadian ini. Mereka segera kembali bersenang-senang. Saat ini, investor Aoi berdiri dan berbicara dengannya. Video itu diposting olehnya di internet. Hanya jika Paul jatuh dari tahta, Aoi akan berkesempatan menggantikannya. Tapi dia tidak ingin nafsu mengambil alih hatinya. Lalu menjadi seperti mereka. Dia melepaskan ketenaran, status, dan uang yang ada di tangannya. Dia segera mengundurkan diri. Saat dia berjalan keluar ke jalan melihat pedagang kaki lima. Meski hidup mereka sangat biasa, mereka kaya akan rohani. Adanya makanan adalah untuk mengisi perut. Sesampainya di rumah, Aoi memeluk ayahnya yang baru saja keluar dari rumah sakit dan menangis. Keluarganya sudah lama tidak berkumpul. Aoi akhirnya mengerti. Kuliner hanya berarti jika dinikmati oleh orang yang benar-benar tahu cara menikmatinya. Dia harus berada di sini untuk membuat rasa yang benar-benar miliknya.